Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Puspitasari dari kelas 3AB1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum perusahaan. Yang pertama tentang mengenai mascap. Mascap dalam literatur Belanda sering disebut dengan burgerlijk. Dalam pasal 1618, mascap adalah perjanjian dua orang atau lebih di mana dua orang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu nama dalam perjanjian dengan maksud dan tujuan untuk membagi keuntungan bersama. Artinya, dua orang atau lebih melakukan perjanjian atau mengikatkan diri mereka dalam sebuah perjanjian dengan maksud ketika mendapatkan keuntungan akan dibagi antara mereka berdua. Unsur-unsur mascap yang pertama yaitu adanya pemasukan inbreng, yang kedua yaitu adanya sebuah perjanjian atau perikatan. Menurut pasal 1618 KUHP, mascap adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perjanjian konsensual dan yang kedua adalah perjanjian real. Yang kedua adalah usaha dagang. Usaha dagang didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa dan bertujuan untuk mencari keuntungan dan termasuk kegiatan sebagai perantara jual beli tersebut. Ciri-ciri dari usaha dagang yaitu yang pertama, modal milik sendiri atau perorangan. Yang kedua, merupakan kehendak dari seorang pengusaha. Contoh daripada usaha dagang yang pertama adalah budidaya ikan air tawar, yang kedua yaitu toko sembako, yang ketiga kios pulsa. Selanjutnya yang ketiga adalah firma. Firma secara harfiah perserikatan antara beberapa perusahaan atau sering disebut EVA adalah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau firma. Pemilik firma terdiri dari para anggota sekutu yang dari masing-masing persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta yang terkandung dalam akta pendirian firma. Pendirian firma. Para pihak yang berniat mendirikan firma membuat akta yang di dalamnya memuat minimal 26 pasal di dalam KUHD. Pasal 1619 KUHD mewajibkan bahwa setiap sekutu dari masing-masing persekutuan perdata wajib memasukkan yang pertama itu uang, benda-benda lain yang dapat dipakai, pikiran baik secara pikiran tenaga maupun dapat berupa secara langsung. Sifat daripada firma adalah umurnya terbatas. Sedangkan ciri-ciri daripada firma yaitu didirikan antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau firma. Jenis-jenis firma ada firma dagang, firma non-dagang, firma umum, dan firma terbatas. Kelebihan daripada firma adalah manajemen dan tanggung jawabnya itu terorganisir secara jelas dan lebih terbuka secara luas. Sedangkan kekurangan dari firma adalah apabila dia mengalami kebangkrutan, maka hak milik yang ada di dalam firma itu menjadi jaminan atau barang sitaan untuk dijaminkan kepada bank. Selanjutnya yang keempat adalah perseroan komanditer. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16, perseroan komanditer adalah perseroan yang didirikan antara seseorang oleh seorang sendiri atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara tanggung renteng secara keseluruhan dan beberapa orang sebagai pemberi pinjaman uang. Artinya di situ ada satu orang yang bertanggung jawab sebagai pemberi pinjaman uang dan ada beberapa orang sebagai pengelola
perseroan tersebut, tapi di sini mereka mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan atau secara tanggung renteng, yang artinya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam perseroan tersebut dari awal hingga akhir mereka mendirikan sampai mereka akan memperoleh keuntungan nantinya. Ciri-ciri dari perseroan komanditer adalah yang pertama itu ada sekutu aktif dan yang kedua itu ada sekutu pasif. Yang pertama sekutu aktif atau biasa disebut sebagai pengurus CV. CV mereka ini mempunyai kewajiban membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan yang kedua itu yang dinamakan sekutu pasif, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari perseroan komanditer atau CV. Kelebihan dari perseroan komanditer adalah kemampuan manajemen tak terbatas, atau dia mempunyai kemampuan manajemen yang sangat bagus dalam mengurus perseroan tersebut. Sedangkan kelemahan daripada CV adalah anggota aktif CV mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Artinya, setiap anggota yang tergabung di dalam CV tersebut, mereka mempunyai tanggung jawab tak terbatas atau setiap bagian tanggung jawabnya itu tidak terbagi-bagi. Artinya, dia mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan dalam kegiatan operasional perseroan tersebut. Jenis-jenis perseroan komanditer itu ada 3. Yang pertama perseroan komanditer murni, yang kedua perseroan komanditer campuran, dan yang ketiga adalah perseroan komanditer bersaham. Pendirian CV. Pendirian CV disyaratkan mempunyai akta notaris yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan akta tersebut berbahasa Indonesia. Sedangkan berakhirnya CV adalah batas waktu yang telah disepakati telah berakhir atau masa kerjanya telah habis atau telah selesai. Selanjutnya yang kelima adalah perseroan terbatas. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan persekutuan modal, yang melakukan perjanjian, kegiatan usaha, yang selanjutnya modal terbagi atas saham sesuai yang tercantum dalam undang-undang dan dalam peraturan lainnya. 3. Sumber modal perseroan terbatas berdasarkan UU RI nomor 40 tahun 2007 ada 3. Yang pertama yaitu modal dasar, yang kedua modal ditempatkan, dan yang ketiga adalah modal store. Selanjutnya, organ daripada perseroan terbatas itu ada 3. Yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham, yang kedua yaitu dewan komisaris, dan yang ketiga yaitu direksi. Keuntungan dan kerugian daripada perseroan terbatas. Keuntungan dari perseroan terbatas adalah tanggung jawab yang terbatas dari para pemilik perseroan. Sedangkan kerugian daripada perseroan terbatas adalah biaya operasional yang cukup tinggi. Selanjutnya yang keenam adalah koperasi. Koperasi berdasarkan UU RI nomor 17 tahun 2012 adalah usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi yang kekayaan para anggotanya dipisahkan sebagai modal dasar untuk menjalankan kegiatan usaha dan sebagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Landasan koperasi ada 3. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan struktural, dan yang ketiga adalah landasan mental. Landasan ideal ini mencakup Pancasila, sedangkan landasan struktural mencakup Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan mental mencakup setia dan kesadaran. Fungsi daripada koperasi sebagai alat perekonomian nasional dan sebagai urat nadi perekonomian di negara kita yaitu Indonesia.
Nilai yang mendasari koperasi ada 7. Yang pertama nilai kekeluargaan, yang kedua menolong diri sendiri, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat demokrasi, yang kelima persamaan, yang keenam kemandirian, dan yang ketujuh adalah berkeadilan. Selanjutnya yang ketujuh adalah yayasan. Yayasan berdasarkan UU RI nomor 16 tahun 2001 adalah badan hukum yang diperuntukkan yang kekayaan pribadinya itu dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan yang mempunyai anggota. Pasal 5 UU RI nomor 28 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekayaan yayasan dilarang dibagikan atau dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, honorarium, maupun dalam bentuk lainnya. Pembubaran yayasan yaitu apabila waktu yang telah ditentukan telah habis dan tujuan daripada yayasan itu semua telah tercapai. Tujuan daripada yayasan adalah untuk memperbaiki proses pembaharuan, sedangkan usaha atau kegiatan yang diperbolehkan dalam yayasan yaitu kesenian, olahraga, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya yang ke-8 adalah UMKM atau usaha mikro kecil menengah. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Contoh dari UMKM adalah ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama yaitu usaha mikro, ada usaha warung nasi dan tukang cukur. Sedangkan usaha kecil ada industri kecil dan perusahaan berskala kecil. Sedangkan ada usaha menengah seperti perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Contoh UMKM, usaha kuliner, usaha fashion, dan usaha agribisnis. Dan mungkin masih banyak lagi lainnya usaha UMKM yang dapat kita tekuni di luar sana. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian. Terima kasih dan selamat pagi.